Oke. Menggunakan segitiga siku-siku. Nah, ini kakak misalkan ini adalah sisi X, yang ini adalah sisi Y, dan ini adalah R. Misalkan kakak punya di sini ada sudut alfa. Nah, dari segitiga siku-siku ini, ada yang disebutnya sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Sisi miring itu adalah sisi yang ditunjuk oleh sudut siku-sikunya, yang ini. Nah, ini disebutnya sisi miring, yang R. Kemudian ada Y. Y ini berarti disebutnya adalah sisi depan karena ya ini, sisi yang ditunjuk oleh sudut alfa, depan. Terus ada sisi X, berarti ini adalah sisi samping. Nah, kemudian untuk mencari sin alfa, itu kayak gimana? Sin. Sin itu depan per miring. Atau biasa kalau disingkat itu adalah demi. Depan. Sisi depan yang mana? Sisi depannya itu adalah yang Y. Jadi kita tulis Y. Terus sisi miringnya yang R. Ya kan? Per R. Gitu. Ini untuk yang sin, yang pertama ya. Terus yang kedua ada cos. Cos alfa. Cos alfa. Cos itu adalah samping per miring. Atau kalau secara singkat yaitu sami. Samping-sampingnya itu siapa di sini? Si X. Jadi X per miringnya adalah R. Gitu. Yang ketiga ada juga tan. Tan alfa. Tan itu adalah depan per samping. Atau sama dengan desa. Depannya adalah Y, sampingnya adalah X. Ya, dari ketiga ini kalian harus hafal. Jika diketahui ketiga sisinya. Nah, biasa kalau misalkan segitiga siku-siku, jika ada salah satu sisi yang tidak diketahui, ini menggunakan teorema Pitagoras. Menggunakan teorema Pitagoras. Nah, nanti deh kakak bahas tentang teorema Pitagoras. Oke, dari tiga ini kalian harus hafal dulu ya. Sin. Sin alfa itu demi, depan per miring. Cos, samping per miring. Tan, depan per samping atau desa. Nah, dari ketiga ini juga mempunyai kebalikan. Kalau sin itu kebalikannya adalah, kebalikan dari sin itu adalah kosek. Kosekan alfa atau sama dengan 1 per sin alfa. Kalau sin alfa itu demi, berarti kalau kosekan ya berarti ini D. Miringnya adalah R, depannya adalah Y. Terus di cos juga punya kebalikan. Kebalikan dari cos itu adalah sekan. Sekan alfa. Berarti sama dengan 1 per cos alfa. Kalau cosnya, nih, cosnya itu adalah samping per miring, maka sekannya itu ya udah dibalik aja, misa, gitu kan. Misa, miringnya adalah R, ya kan nih, ini tinggal dibalik aja ya kan, X per R, maka kebalikan dari sekan, kebalikan dari cosnya adalah R per X, atau disebutnya adalah sekan. Cara baca gitu, ini kosekan, yang ini sekan. Kemudian ada kebalikan dari tan juga. Apa tuh kebalikan dari tan? Kotangen atau cot gitu ya disingkatnya. Kotangen alfa. Sama dengan kebalikan dari tan ya kan, 1 per tan alfa.
Kalau tannya itu adalah D per Sa, maka kotangannya adalah Sa per D atau sama dengan X per Y. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan sama kalian ini sih. Sin, kebalikan adalah kosek, ya kan? Sin itu demi, cos itu adalah sami, ya kan? Kebalikan adalah sekan, dan tan itu kebalikan adalah kotangan. Oke, sebagai contoh. Misalnya kakak punya segitiga siku-siku dengan sisi AB-nya itu 3 dan sisi AC-nya 4. Nah, misalkan dari segitiga siku-siku ini ditanyakan nih, tentukan nilai sin. Oh ya, kakak lupa. Ini sin, misalkan kakak punya sudutnya di sini ya. Ini misalkan kakak namain alfa lagi deh, sin alfa. Oke, kita cek lagi tadi. Sin. Sin itu apa? Sin itu depan per miring. Nah, yang baru kita punya itu sisi depan. Sisi depan tuh yang mana? Yang ini kan nih sisi depan. Sisi yang ditunjuk oleh sudut. Sudut alfa ya kan. Nih, itu 3 ya kan. Ini adalah depan. Nah, miringnya kan kita belum punya. Nah, gimana cara mencari miringnya? Menggunakan teorema Pythagoras. Kayak gimana Pythagoras? Ini nih, sisi miring kuadrat. Berarti kan BC, ya kan sisi miring itu BC. BC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti sisi yang lainnya adalah AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC kuadrat kan kita nggak punya, tulis lagi aja. BC kuadrat sama dengan AB. AB itu berapa? 3. Jadi 3 kuadrat ditambah AC-nya 4. Tulis di sini 4 kuadrat. Maka BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat itu adalah 9 dan 4 kuadrat adalah 16. Maka BC kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 itu berapa yuk? 25. Maka BC-nya sama dengan kuadrat kalau dipindahkan menjadi akar. Jadi akar 25. Akar 25 yaitu 5. Dapat deh kita sisi miringnya yaitu 5. Gitu. Baru deh kita bisa menjawab nilai sin-nya berapa. Sin alfa. Sin alfa itu katanya tadi demi, depan per miring. Depannya yaitu 3, miringnya yaitu 5. Gitu. Ini untuk sin. Misalkan ditanyakan juga nih cos-nya. Cos alfa. Kalau ini depan, yang ini miring, berarti sisanya yaitu adalah samping, ya kan? Cos. Cos itu adalah tadi sami. Berarti sampingnya 4, ya kan? Kemudian miringnya 5. Terus misalkan kakak nomor 3 ya, pertanyaan lagi. Misalkan yang ditanya adalah tan. Tan alfa. Tan itu adalah desa. Desa. Depannya berapa? Depannya 3. Sampingnya 4. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjut? Oke, ini tadi Pythagoras kakak tulis sini ya. Pythagoras. Jika ada 3 sebenarnya. Dari sini jika yang ditanyakan adalah R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau ditanyanya adalah X kuadrat berarti R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kalau pertanyaan adalah Y kuadrat maka X kuadrat. Salah. Ayo. Ini R kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah ini.
Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Enggak, Kak. dilanjut ya. Oke, dilanjut ya. Lagi contoh soal bentuk lainnya kan kalau ini diketahui apa ya? Ya ada penggambarannya, ada segitiga siku-siku ya kan. Nah, biasanya intinya kalau perbandingan trigonometri itu pasti segitiganya adalah segitiga siku-siku. Gitu. Dan ini biasanya pakai triple Pythagoras kalau kalian masih ingat materi di SMP. Oke, misalkan ini contoh yang pertama, contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Misal nih, jika diketahui sin alfa itu misalkan 5/13, ya kan? Ini diketahui, yang diketahui cuma ini doang nih. Sin alfa sama dengan 5/13. Masih sama. Hitunglah misalkan ya kan. Hitunglah cos alfa, tan alfa, dan kosekan alfa. Oke, sebenarnya dari dari soal yang diketahui, ini kita mendapatkan informasi. Ya kan, sin alfa sama dengan 5/13. Ingat tadi sin alfa itu apa? Sin itu adalah depan per miring kan? Oke, ini berarti 5 itu sebagai depan, kemudian 13 itu sebagai miring, depan per miring. Gitu. Oke, diilustrasikan dulu deh kalau misalkan bingung. Set. Nah, kita punya segitiga siku-siku. Untuk sudutnya bebas, kalian mau pakai yang di sini atau di sini ya bebas. Misalkan kakak pengennya di sini deh, ini alfa ya, karena ini kan sudutnya alfa. Depan per miring, berarti depan yang mana? Yang ini kan nih. Ini depannya 5. Miring ya, miringnya berarti yang ditujuk oleh sudut siku-siku. Yang ini kan berarti 13. Oke, berarti kita belum punya sisi apa nih? Sisi samping ya enggak? Pakai apa? Pakai Pitagoras lagi deh. Pitagoras tadi nih. Kalau mau cari samping, berarti kan sama aja kayak kita mencari X ya kan? Di sini berarti misalkan kakak namain dulu deh segitiganya ABC, maka AB kuadrat ya kan sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Maka AB kuadrat sama dengan BC. BC-nya itu adalah 13. 13 dikuadratkan. Dikurangi AC-nya 5 kuadrat. Maka AB kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Yuk, berapa 13 kuadrat? 169. Dikurangi 5 kuadrat itu adalah 25. Maka AB kuadrat sama dengan 144. Kuadrat dipindahkan menjadi akar. Jadi akar 144. Jadi sisi sampingnya atau AB-nya itu sama dengan 12. Kita simpan di sini 12. 12 adalah samping. Baru deh ke pertanyaannya, ada cos alfa nih. Oke, berarti kita bisa jawab dong cos alfa. Cos itu apa tadi? Samping per miring ya enggak? Samping per miring. Sampingnya tadi udah kita jawab nih kan. 12. 12 per miringnya adalah 13. Kemudian tan alfa. Tan itu apa? Desa. Desa, tulis dulu ya kalau misalkan lupa ya kan. Desa. D-nya itu 5, sampingnya adalah 12. Yang terakhir kosekan.
kosekan alfa. Kosekan tadi apa kosekan? Kosekan itu kebalikan dari sin, langsung aja nih berarti kan. Kalau sinnya 5/13, kosekan adalah kebalikan, ya udah berarti langsung aja ya kan. 13/5. Udah kayak gitu. Contoh soal nomor 2. Jika yang diketahuinya malah fungsi trigonometrinya ya kan, bukan diketahui sudut-sudut di segitiga siku-siku. Kayak gitu. Paham nggak nih? Oke. Ini jika diketahui apa sih namanya? Ya sisinya diketahui ya suatu bilangan ya kan, suatu angka. Kalau misalkan enggak gimana? Ya udah tetap nanti untuk penyelesaiannya ya kalau misalkan enggak diketahui sisinya ya pakai Pitagoras lagi. Ini nih Pitagoras ya. Kalau udah intinya kalian harus mencari sisinya dulu. Sisinya harus diketahui semua. Setelah itu ya udah deh. Langsung ini nih, ini makanya harus dihafalkan nih. Seenggaknya 3 ini dulu aja deh. Sin, demi, kosami, dan tannya itu adalah desa. Gitu ya. Oke, atau misalkan yang diketahui adalah titik nih. Misalkan ada yang diketahui titik, misal deh. Kak kasih contoh lagi, nomor 3. Oke, misalkan diketahui titik ya. Misalkan titik A itu adalah 8,6. Nah, misalkan dicari, hitunglah nilai dari sin sudut AOB. Terus cos sudut AOB. Oke, kita coba satu lagi deh. Sama satu lagi tan sudut AOB. Oke, kita gambar dulu ya kan. Di bidang koordinat nih. A-nya di 8,6. Ayo bidang koordinat, masih inget gak apa coba bidang koordinat? Ya yang ada sumbu X sama sumbu Y. Ya gak? Kok ini gelap sih? Ya dulu ya, mana nih? Kita gambar dulu lah pokoknya ya kan. Sumbu X sama sumbu Y. Oke, ini sumbu X. Itu sumbu Y, ini sumbu X. Oke. Oke. Ini di berapa nih katanya tadi? Di 8,6. Berarti artinya apa? X-nya kan 8 ya kan, Y-nya itu 6. Ini adalah sumbu X, yang ini sumbu Y. X-nya 8 ya, ini kan kayak biasa ya kan di buku berpetak nih, pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti 8 di sini, terus 6. 6-nya adalah Y, berarti Y itu ke atas kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kira-kira 6 di sini. Kalau kita gambar berarti titiknya di mana? Ya, kira-kira di sinilah ya. Nah, ini titik A, yaitu di 8,6. Gitu, berarti kalau misalkan kita buat segitiga, berarti kayak gini kan nih, ini. Kayak kita ganti dulu warnanya. Dihapus, mana penghapus? Kehapus juga kan, sorry ya. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, satu lagi.
Nah. Nah, inilah ya contohnya. Oke, 8,6. Oke, berarti artinya panjang dari sini kan, misalkan ini kan ada namanya ya, sudut AOB. Ini berarti kita misalin ini adalah, oh ini A ya, ini O, ini berarti B. Ini A, ini kan sudutnya, ini kan di titik pusat ya, ini tuh O, ya kan, AOB, berarti di sini sudutnya, misalkan kita ini alfa. Oke, dari A ke B, ini berarti panjangnya berapa ya, kita lihat aja di sumbu Y, kan ini kan sumbu Y 6 kan, berarti ini adalah 6 ya kak. Terus dari O ke B, ini lihat nih. Tadi kan X-nya kan 8 ya kan. Dari 0 ke 8 berarti panjangnya berapa ya? 8 juga, ya enggak? Udah deh. Berarti kita harus mencari sisi miringnya. Sisi miringnya lagi OA ya kan. Cari lagi pakai apa? Pitagoras lagi. Kita pakai Pitagoras lagi. Mana ini kok nggak mau? OA ya kan. OA itu berarti sisi miring ya enggak? OA kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah AB kuadrat. OA kuadrat sama dengan OB. OB tadi berapa nih OB? 8 ya. 8 kuadrat ditambah AB-nya adalah 6 kuadrat. Maka OA kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Berapa 8 kuadrat? 64 ditambah 6 kuadrat 36. Maka OA kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 yaitu 100. Kuadrat dipindahin jadi akar. Akar 100 itu sama dengan 10. Gitu. Nah ini maka OA-nya itu adalah sisi miring. Sisi miringnya yaitu berapa tadi? 10. Udah deh. Pertanyaannya adalah sin sudut AOB. Sin sudut AOB kan berarti ini ya. Ini kan AOB. Nah ini nih sudutnya itu yang ini. Kalau misalkan sudut OBA ya berarti ini OBA sudutnya ada di sini. Kalau sudut BAO berarti BAO kan berarti sudutnya yang ini. Oke. Pertanyaannya tadi adalah sin sudut AOB. AOB ini berarti kita sebut aja dia sebagai alfa karena tadi kasih nama dia alfa ya kan sudutnya berarti sin alfa sama dengan sin. Sin itu tadi apa? Demi depannya itu adalah 6 ya enggak? 6 per miringnya adalah 10 gitu. Terus ada cos lagi pertanyaannya kan, cos alfa. Cos itu adalah samping per miring, sampingnya itu berarti 8, miringnya adalah 10. Dan yang terakhir adalah tan alfa. Tan itu adalah depan per samping. Depannya 6, sampingnya 8. Seperti itu. Oke, boleh kalian screenshot. Nanti kalian ini ya buat rangkuman ya. Oke. Dan nanti boleh kalian kerjakan untuk pemahamannya. Satu soal aja deh. Gak usah banyak-banyak lah ya. Halaman 97 nomor 7 LKS 2. Di buku paket yang jelas ya. Oke. Oke, jadi cukup untuk hari ini. Ini udah di screenshot. Udah ya. Oke, kalau sudah, astagfirullahaladzim. Oke, kalau sudah, Kakak akhiri. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah.